Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Lama sekali rasanya saya tidak menjumpai teman-teman sekalian di channel YouTube Tuti Mulyani. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman sekalian berkaitan dengan pendidikan luar biasa. Apa sih itu sebenarnya pendidikan luar biasa? Kalau kita selama ini tahu bahwa di dunia-dunia maya, di YouTube, bahkan di channel-channel lain, sudah banyak sekali yang mengulik terkait dengan jurusan-jurusan perkuliahan yang sudah umum, seperti misalnya jurusan sastra, seni, terus juga kedokteran dan lain-lain. Ada satu jurusan yang sebenarnya ini juga merupakan jurusan yang sudah berdiri sangat lama, tetapi jarang dikulik ataupun dibahas oleh mereka-mereka yang berada di luar sana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat suatu podcast yang mana kita akan sama-sama belajar terkait dengan jurusan pendidikan luar biasa yang di Indonesia ini sebenarnya sudah ada beberapa universitas yang memilikinya. Di antaranya ada di Universitas Negeri Surabaya, ada di Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, bahkan ada di universitas-universitas swasta lainnya. Nah, tetapi sayangnya mereka yang masuk jurusan pendidikan luar biasa ini kebanyakan belum mengenal terkait apa sih jurusan yang akan mereka masuki. Oleh karena itu, semoga dengan adanya podcast ini dapat memberikan pemahaman baru bagi kamu ataupun kalian yang berada di luar sana yang ingin mengetahui sebenarnya apa sih jurusan pendidikan luar biasa itu. Jurusan pendidikan luar biasa ini sebenarnya diawali oleh kata disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Kenapa demikian? Karena dalam jurusan pendidikan luar biasa, hal itulah yang akan kita kaji, kita ulik, kita kembangkan, kita berikan dia penanganan, kita berikan dia treatment, yang mana hal ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa anak berkebutuhan khusus yang paling tidak dia mampu untuk hidup mandiri. Nah, kalau kata disabilitas, saya rasa kita semua sudah tidak asing lagi ya. Disabilitas adalah mereka yang mengalami hambatan atau berkebutuhan khusus. Jika teman-teman melihat saya pada kesempatan kali ini, saya juga termasuk adalah orang yang mengalami disabilitas. Yang mana saya merupakan disabilitas netra. Disabilitas ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa macam. Ada disabilitas netra, yakni mereka yang tidak dapat memfungsikan indera penglihatannya. Ada disabilitas rungu yang mana mereka tidak bisa memfungsikan pendengarannya, ada juga tunagrahita, ada tunadaksa, ada autis, ada anak kesulitan belajar dan masih banyak lagi yang mana itu semua akan kita kaji di dalam dunia PLB. Nah, di dalam PLB atau pendidikan khusus ini juga akan dikaji terkait dengan tidak hanya kemandirian mereka, tapi juga pendidikan mereka, bagaimana vokasional mereka, bagaimana interaksi sosial mereka, komunikasi mereka, itulah yang akan dipelajari. Jadi kalau kita masuk ke dalam jurusan pendidikan luar biasa, maka kita tidak hanya akan membahas terkait gimana cara mendidik anak-anak disabilitas ya, tetapi juga akan ada pembahasan-pembahasan lain yang mengikutinya. Nah, kalau kalian berkuliah di jurusan pendidikan luar biasa, karir apa sih yang akan kalian tempuh? Yang pasti adalah kalian akan menjadi guru sekolah luar biasa. Tetapi tidak hanya itu, kalian juga bisa menjadi shadow. Apa itu shadow? Shadow adalah guru pendamping yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu adalah sebuah sekolah reguler yang juga menerima anak berkebutuhan khusus. Tapi nih yang menjadi kelemahan pada jurusan pendidikan luar biasa ini masih ada loh stigma-stigma orang-orang yang beranggapan kalau kita masuk ke jurusan pendidikan luar biasa ini biasanya jurusan ini hanya untuk mereka-mereka yang sabar, yang gigih, yang punya keteladanan lebih. Tapi sebenarnya nih teman-teman, kalau kita memasuki jurusan pendidikan luar biasa, kuncinya adalah niat dan punya rasa peduli dan empati. Itu adalah hal yang paling penting ketika kita akan memasuki jurusan pendidikan luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan tahu peserta didik seperti apa nih yang akan kita hadapi di lapangan.
Selanjutnya, pasti kalian bertanya-tanya, kalau kita kuliah jurusan pendidikan luar biasa, sebenarnya apa saja sih yang kita pelajari? Nah, namanya juga pendidikan ya, akan ada ilmu-ilmu pendidikan yang kita pelajari, mulai dari dasar pendidikan, manajemen pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu, juga ada ilmu kedokteran. Waduh, ilmu kedokteran yang seperti apa nih? Ya, seperti anatomi, fisiologi, genetika, terus sistem gerak, dan lain-lain itu akan dipelajari. Kenapa kok perlu mempelajari itu? Karena ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mereka ini tidak hanya bermasalah di mental, atau tidak hanya mentalnya yang bermasalah, atau bukan permasalahannya pada mental, tapi pada fisik mereka, seperti teman-teman dengan disabilitas netra, teman-teman dengan disabilitas rungu, dan mereka terutamanya yang mengalami disabilitas daksa. Selanjutnya, teman-teman juga akan belajar terkait ilmu psikologi, baik itu psikologi pendidikan, psikologi anak berkebutuhan khusus, bahkan pada bimbingan konseling. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan mempelajari tentang cara penanganan anak berkebutuhan khusus yang mencakup penanganan komunikasi, penanganan sosial, penanganan interaksi, dan masih banyak lagi. Hal positif yang bisa kita dapat ketika kita berkuliah di jurusan pendidikan luar biasa menurut saya adalah kita dituntut untuk empati, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang-orang yang memang tidak seberuntung kalian. Dan juga yang paling penting, menumbuhkan rasa syukur dalam diri kalian bahwa oh ya, aku memiliki fisik yang sempurna, seperti itu. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk kalian yang ingin masuk ke jurusan pendidikan luar biasa. Mungkin untuk opening kita, perkenalan jurusan pendidikan luar biasa cukup itu dulu ya. Kita nanti akan mengkaji lebih mendalam dan lebih detail lagi terkait dengan jurusan pendidikan luar biasa pada podcast-podcast saya berikutnya. Saya Tutik Mulyani mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. See you.